Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Marsha Putri Danang dengan nomor NIM 2021010299. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam budaya. Dari budaya saya sendiri, yaitu budaya Sunda. Budaya Sunda adalah budaya yang memang berkembang dan menetap di dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal sebagai budaya yang selalu menjunjung tinggi sopan dan santun. Umumnya, karakteristik dan kepribadian masyarakat Sunda selalu dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, murah senyum, lemah dan lembut, periang, serta sangat hormat kepada orang tua. Suku Sunda juga memiliki slogan dan sekaligus menjadi filosofi hidup masyarakatnya, yaitu dengan istilah Somea Hadekasemah, yang berarti ramah, bersikap baik, menjaga, melayani, dan menjamu serta menyenangkan semua orang. Hal itu yang selalu diterapkan oleh masyarakatnya dalam setiap perilaku, tindakan, maupun berkomunikasi, baik di lingkungan setempat maupun di luar. Ciri khas masyarakat Sunda dalam melakukan interaksi dan berkomunikasi antar sesama seringkali menggunakan bahasa punten dan mangga. Istilah punten sendiri memiliki arti kerendahan hati, sementara istilah mangga merujuk pada bentuk mempersilahkan, penawaran, ajakan, serta permohonan. Berikut penjabaran mengenai macam-macam budaya Sunda. Yang pertama ialah etos budaya Sunda. Etos dan watak budaya Sunda sudah diterapkan sejak zaman Salakan Negara. Salakan Negara dalam artian Sunda yakni Kerajaan Perak yang merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Etos dan watak budaya Sunda yang telah diterapkan sejak lama, diantaranya yang pertama ialah cager. Cager yang berarti sehat, dimana dalam hal ini sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehat moralnya, sehat pikirannya, memiliki pendirian, sehat dalam bertutur, berbahasa, serta bekerja. Dalam menjaga kesehatan pun tidak hanya harus diterapkan bagi masyarakat Sunda, melainkan juga harus diterapkan bagi masyarakat di daerah atau kawasan lain yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya ada bager. Bager yang berarti baik, yang mana baik antar sesama, andil dalam memberikan bantuan seperti bantuan dalam moral, baik pikiran dan materi, dan tidak memiliki dan tidak menggampang tersulut emosi. Yang selanjutnya ialah benar. Benar yang berarti benar atau tidak berbohong, yang mana dalam hal ini tidak sembarangan dalam melakukan pekerjaan dan selalu memegang amanat dengan baik dan lurus dalam menjalankan agama serta tidak merusak lingkungan alam. Dan yang selanjutnya singer. Singer yang berarti mawas diri, teliti atau cermat dalam bekerja, selalu memprioritaskan orang lain terlebih dahulu sebelum dirinya sendiri, selalu menghormati pendapat orang lain, penuh dengan rasa kasih sayang, tidak tersinggung dan marah apabila dikritik orang lain, dan selalu menerima kritikan orang lain dengan lapang dada. Yang selanjutnya ialah pinter. Pinter berarti pintar, pandai atau cerdas dalam mengerti ilmu agama hingga ke akar-akarnya, dan dapat juga beradaptasi antar sesama, mampu menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana serta tidak meletakkan kecurigaan kepada orang lain. Etos dan budaya Sunda dapat menjadi contoh yang baik oleh masyarakat di lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah nilai budaya Sunda. Budaya Sunda memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang membuatnya berbeda dari ragam budaya daerah lain. Umumnya masyarakat Sunda memang sudah dikenal luas dengan kepribadiannya yang lembut, religius, dan spiritual. Hal itu yang tampak
selaras dengan pameo silih asih, silih asah, dan silih asuh. Yang mana silih asih memiliki arti masyarakat Sunda memiliki sikap saling mengasihi, silih asah saling memperbaiki dan membenahi diri, silih asuh serta saling melindungi atau menjaga pula. Tak hanya itu, masyarakat Sunda pun memiliki nilai-nilai budaya lain seperti sopan santun, rendah hati antar sesama. Masih ada beberapa masyarakat Sunda yang masih mempertahankan upacara-upacara adat guna menjaga keseimbangan dalam hal spiritual. Sementara kegiatan gotong royong juga masih diterapkan agar terjaganya keseimbangan sosial dan terjalinnya kebersamaan antar masyarakat Sunda setempat. Adapun kesenian budaya Sunda yang dimaksud diantaranya ialah sisingaan, tarian khas tradisional Sunda, wayang golek, alat musik tradisional Sunda yang lazim diselenggarakan di pertunjukan kesenian. Salah satu contohnya ialah kesenian sisingaan. Kesenian atau tradisi sisingaan berakar dari usaha masyarakat Kabupaten Subang dalam membebaskan tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan. Tepatnya di tahun 1812, saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Sisingaan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Untuk permainannya sendiri pun sisingaan dimainkan oleh 4 orang sebagai pemandu singa, yakni 2 orang anak yang menunggangi singa dan beberapa pemuda bertugas untuk mengiringi jalannya rangkaian kegiatan kesenian sisingaan. Tentunya dengan diiringi alat musik tradisional Sunda. Pertunjukan sisingaan ini mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Adapun alasan dipilihnya singa sebagai simbol dari kesenian sisingaan ini, yakni karena sebagai bentuk usaha masyarakat Subang dalam menyindir atau mengkritik bangsa Eropa dengan menjadikan simbol kebesaran negaranya sebagai sebuah permainan rakyat. Seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingaan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat. Yang selanjutnya adalah tarian tradisional khas Sunda. Sebenarnya Sunda memang dikenal memiliki ragam seni tari yang sudah berkembang dari zaman dahulu. Bahkan diantaranya ada yang sudah tersohor di Nusantara. Salah satunya tari Jaipong. Tari Jaipong adalah tarian tradisional Sunda dengan karakteristik tariannya, yakni semangat, ceria, humoris, erotis, spontan, tetapi tetap sederhana. Tari Jaipong ini diprakarsai oleh Gugum Gumbira dan Haji Suwanda pada 1976, tepatnya di Karawang. Tarian khas Sunda ini terinspirasi dari berbagai kesenian yang ada, seperti topeng benjet, pecak silat, wayang golek, dan lainnya. Zaman dahulu, instrumen yang digunakan masih sangat sederhana, seperti gong, gendang, kecrek, ketuk, dan rebab. Kemudian tari Jaipong meluas di daerah Jawa Barat dan mendapatkan sambutan hangat dan positif dari masyarakatnya. Sehingga akhirnya tari Jaipong menjadi tarian tradisional khas Jawa Barat yang sering digunakan untuk acara resmi, misalnya berbagai bentuk sambutan untuk tamu dari luar daerah maupun luar negeri. Yang selanjutnya ada wayang golek. Wayang golek yakni semacam boneka kayu yang dimainkan oleh seorang dalang seperti wayang kulit. Untuk cerita yang dimainkan juga berasal dari cerita rakyat, seperti cerita penyebaran agama Islam oleh Rara Santang dan Walang Sungsang, atau bisa pula cerita Ramayana dan Mahabharata.
Dalang dalam wayang golek bercerita dengan bahasa Sunda dan diiringi suara gamelan Sunda. Kesenian budaya Sunda yang satu ini dikenalkan pertama kali oleh Sunan Kudus, tepatnya di daerah Kudus yang diketahui atau dikenal dengan wayang menak. Kemudian dipertunjukkan di Cirebon dan dikenal dengan nama wayang cepak. Wayang golek memang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Jawa Barat. Persebarannya pun mulai dari daerah Cirebon sampai Banten. Hebatnya, wayang golek telah dikenal hingga ke mancanegara. Dalam budaya Sunda sendiri, wayang golek disebut sebagai si cepot. Ini adalah pakaian tradisional khas Sunda, yang salah satunya adalah kebaya. Yang memang baju kebaya juga sudah dikenal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi pasti ada perbedaan antara kebaya Sudan dan kebaya daerah lainnya. Kebaya tradisional Sunda mempunyai bagian-bagian tersendiri baik untuk laki-laki maupun perempuannya. Untuk laki-laki diantaranya terdiri dari baju jas dengan kerah, kain batik atau dodot, celana panjang, kalung, bendo atau penutup kepala, ada pula keris, ada pula selop sebagai alas kaki, dan jam rantai untuk penghias di jasnya. Kemudian untuk perempuan terdiri dari baju kebaya, kain kebat dilepe, selendang karembong, ikat pinggang atau beber, kalung, kembang goyang digunakan sebagai sanggul dan selop. Dan yang terakhir adalah alat musik tradisional khas Sunda, yakni ada angklung dan suling. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari bilahan bambu dan dimainkan dengan cara digoyang. Angklung mempunyai berbagai jenis, diantaranya angklung reog, angklung Banyuwangi, angklung Bali, angklung Kenakes, dan lainnya. Angklung tak hanya dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, melainkan sudah tersebar ke seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan ke mancanegara. Luar biasanya, angklung telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Selain angklung, ada pula alat musik tradisional Jawa Barat yang terkenal, yaitu suling. Suling merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bambu tamiang. Bambu tamiang merupakan jenis bambu yang tipis karena diameternya juga kecil, sehingga tepat untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan suling. Itulah informasi seputar berbagai macam budaya Sunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.